Halo sahabatku semua. Halo Gemini, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Jadi bisa cocok dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengar readingan aku, ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu dan sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah Gemini, kali ini kita akan lihat ada apa di sini untuk Gemini. Ingat ya teman-teman, ini adalah energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, atau hanya sepenggal-sepenggal aja nih yang cocok. Jadi bijak-bijak ya mendengar karya dengan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Di sini ada salah satu pihak ya, entah kamu atau dia sedang menarik diri. Jadi lagi butuh pencerahan. Jadi memang ada hubungan yang sedang berjeda atau memang sudah bubaran, sudah berakhir. Ya. Mungkin hubungan yang kalian jalin pondasinya kurang kuat. Kurangnya rasa kepercayaan satu sama lain atau kurang juga keterbukaan. Jadi agak-agak sinkron ya. Dia berpikiran seperti ini, kamu mungkin anggapnya seperti itu. Atau bisa sebaliknya. Jadi kayak kurang klik satu sama lain. Jadi memang di sini dalam suatu hubungan itu kadang-kadang butuh sekali ya. Sebenarnya nggak perlu dipersatukan. Ya. Suatu pendapat itu kadang-kadang nggak perlu harus nyatu gitu, tapi harus paham. Jadi nggak perlu disama-samakan. Yang penting satu sama lain harus nyatu, harus sama-sama mengerti gitu. Jadi mau dia polanya di A, kamu polanya di B, tapi bisa satu jalur, bisa beriringan. Nah, itu yang bisa disebut dengan keep open mind tadi. Nah, mungkin di sini kurang sinkronnya. Di situ kamu itu maunya gini, supaya diikuti ke kamu, atau sebaliknya dia maunya begitu. Kamunya harus ngikut ke dia gitu. Jadi kadang-kadang ada ekspektasi yang tidak sesuai dengan pengharapan, ya. Aku lihat energi dia saat ini lagi dalam posisi ya. Kalau untuk finansial dia lagi mapan-mapannya nih. Aku lihat dia lagi ada pekerjaan yang dia kerjakan dan dia tunggu. Tapi kalau tentang perasaan di sini aku lihat sebenarnya ada satu sisi di mana dia sedang menunggu juga, menunggu seseorang. Bisa jadi menunggu kamu dengan perasaan sedih. Jadi ada sedikit perasaan bersalah atau ada ketidakpuasan dalam diri dia terhadap permasalahan yang pernah terjadi antara kamu dengan dia. Ada penyesalan ya kalau aku lihat. Kemudian di sini beberapa yang aku lihat ya, mungkin ada kaitannya dengan situasi teparti atau situasi cinta segitiga. Dan di sini ada hubungan yang memang bisa dikatakan sudah terputus. Ada yang lagi nyaman-nyamannya ditinggalkan. Ya, lagi nyaman-nyamannya ternyata mungkin kemarin tiba-tiba di ghosting atau seperti apa. Tapi yang aku lihat dari sisi dia, kalau memang ini energi yang situasi teparti ya, yang ketarik, aku lihat dari sisi dia seperti, maaf ya, yang sudah berumah tangga mungkin beberapa dari mereka ada yang sedang proses berpisah atau bercerai. Jadi aku lihat memang ada yang sedang berpisah.
Atau dia memang sedang menunggu proses perpisahan di sini. Entah dia yang melakukan itu untuk bisa bersatu dengan kamu, atau mungkin jangan-jangan ada hubungan yang akhirnya ketahuan, sehingga hubungan mereka di sebelah sana juga jadi seperti retak gitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi ada skenario lain yang aku lihat nih di sini. Seperti buat yang tidak berkaitan dengan situasi third party tadi ya, atau yang berhubungan dengan rumah tangga. Mungkin third party-nya hanya sekedar sama pacar ya, atau orang lain, tidak ada ikatan ofisial. Nah, di sini yang aku lihat nih, ada keinginan dia untuk menunggu bisa terkoneksi lagi sama kamu. Cuman kayaknya saat ini entah apapun yang terjadi di antara kalian, aku ngelihat seperti dia lagi menuntaskan dulu karmanya. Ada hal yang mungkin kamu disakiti sama dia, terus dia mungkin mengkhianati kamu bersama orang lain, dan yang terlihat adalah ada hubungan yang gagal dengan orang lain tersebut. Jadi ada perpisahan di antara mereka ya, dan akhirnya jadi suatu perbandingan, menjadi sebuah penyesalan dalam diri dia. Setelah dia tahu ternyata antara yang satunya dengan kamu mungkin lebih baik kamu. Makanya di sana ada perpisahan. Jadi ada beberapa yang mungkin sudah melanglang buana, berpetualang cinta, tapi ternyata dia tidak mendapatkan seseorang yang sesuai dengan ekspektasinya dia. Dan di sini aku lihat kamu lagi konflik batin juga, dalam artian gini, sebenarnya ada keinginan move on nih dalam diri kamu, memulai suatu perasaan baru, awal mula baru, berkaitan dengan asmara. Cuman ini menjadi sebuah konflik batin yang terjadi dalam diri kamu. Ya, apakah hanya sekedar konflik batin di dalam diri kamu tentang sebuah keraguan? Apakah kamu pengen move on, atau kamu masih sebenarnya hati ini masih terikat, masih menunggu dia. Dan sementara dia juga menunggu kamu. Ada yang belum selesai di sini. Karena di sini yang aku lihat sebenarnya kamu tuh butuh kenyamanan tentang perasaan. Kamu capek dengan situasi seperti sekarang, kamu capek menunggu seseorang yang gak jelas, kamu capek dengan hubungan yang masih menggantung. Capek dikhianati, ya. Capek berhadapan dengan situasi yang gitu-gitu aja. Itu menjadi beban buat kamu. Yang kamu inginkan adalah sebuah kenyamanan, ketenangan, kemesraan, dan rasa pengertian satu sama lain. Jadi mungkin ada beberapa di antara kalian masih saling blokir, atau salah satu pihak memang sedang defensif, tidak mau dihubungi atau tidak mau menghubungi. Jadi ini masih berjarak banget ya. Keinginannya ada, penyesalannya ada. Dia ingin minta maaf, tapi yang terlihat entah kamu ya yang memblokir dia sehingga dia nggak bisa menghubungin kamu gitu. Atau bisa sebaliknya. Cuman aku lihat memang belum ada koneksi satu sama lain karena masih saling blokir atau pasang pagar nih. Jadi di sini ada hubungan yang masih menggantung. Aku lihat ada energi seseorang akan datang kepada kamu untuk memulai suatu perbincangan, untuk memulai suatu komunikasi. Jadi ada keinginan cepat di sini untuk datang terkoneksi lagi sama kamu ya. Aku lihat orang-orang di masa lalu ya. Sebelumnya di sini aku lihat ada hubungan yang stuck, gitu-gitu aja, nggak berkembang antara kamu dan dia, nggak ada kemajuan ya. Kamu terlalu banyak dikecewakan di sini. Seperti kamu tuh banyak meluangkan waktu buat dia, kamu banyak berkorban, tapi yang kamu dapatkan tidak setimpal. Apa yang dia berikan tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Makanya di sini kamu merasa terluka. Kadang-kadang kamu sudah janjian sama dia, kamu pengen begini, begitu, nggak taunya dia keluar sama yang lain, ya. Atau memang dia sibuk nih sama teman-temannya. Itu yang membuat hubungan ini stuck dan kamu sangat terluka. Aku lihat ada trauma dalam diri kamu tentang ada pilihan ya, keinginan untuk move on, tapi kamu seperti aduh ntar dulu deh, aku takut terluka lagi, aku takut dikecewain lagi. Ya, seperti itu. Kamu masih sedih memikirkan dia, kamu masih galau, padahal ada orang lain mau menawarkan perasaannya kepada kamu, tapi kamu malah balik badan.
Kenapa sampai begitu? Karena tadi masih ada trauma di masa lalu. Masih ada trauma tentang kejadian kamu sama dia. Kamu takut kalau itu terjadi lagi, kamu takut kecewa datang lagi. Kamu takut berhadapan dengan seseorang yang manipulatif lagi. Karena sebelumnya sudah terjadi hubungan yang manipulatif. Kamu bersama orang yang mengkhianati kamu. Dia bermain di belakang kamu. Menusuk dari belakang, di depan terlihat baik padahal di belakang tidak sesuai dengan apa yang kamu lihat. Dan kamu takut ketika ada seseorang menawarkan diri, ingin bisa mencintai kamu atau menjadikan kamu pasangannya, trauma tadi muncul lagi. Kenapa? Karena kamu merasa bimbang, kamu merasa ragu, karena merasa ada yang belum tuntas nih sama seseorang. Jadi memang ada gambaran tentang masih ada yang menggantung ya suatu hubungan di sini. Jadi belum tuntas kisah kamu dengan dia. Itu yang membuat kamu jadi masih ogah-ogahan ya menerima orang baru atau ogah-ogahan untuk membuka hati lagi. Jadi ada gambaran tentang kamu itu sebenarnya sedang berprogres ya. Kamu itu sedang menerima apa sebenarnya yang kamu butuhkan. Harusnya kamu bisa menerima itu. Jadi tentang satu langkah lagi, satu step lagi, kamu tuh sebenarnya sampai kalau kamu mau membuka diri. Jadi kayak ada tentang moving on atau kita mau move on ya, otomatis kita harus lepas dulu nih dari kisah masa lalu yang mengingat boleh, tapi terjebak arus dengan kisah masa lalu itu jangan. Kalau enggak kamu nanti susah move onnya. Begitu mau punya pasangan lagi, aduh aku takut terluka lagi nih, aku takut begini, aku takut begitu. Nah kalau kamu terus-terusan menanamkan hal-hal yang takut tadi di dalam diri kamu, maka itulah yang akan tercipta. Itu akan jadi momok dalam diri kamu. Tapi kalau kamu berani mencoba, walaupun misalnya nggak ada jaminan hubungan itu akan langgeng lagi, terjadilah kegagalan lagi, tapi setidaknya kamu sudah ditempa, udah pernah terjadi, gitu doang, paling kayak gitu. Akhirnya kamu akan kuat menghadapi situasi permasalahan tentang cinta, tentang perasaan ya. Jadi tentang bagaimana kamu bisa berproses. Kalau kamu takut terus memulai sesuatu, kamu nggak akan pernah tahu ada ranjau apa di depan sana. Akhirnya kamu stuck terus, diam di tempat. Nah, di sini ada gambaran tentang sebuah saran ya untuk kamu. Bisa moving on, buka diri lagi. Kalau memang posisinya sama seseorang di masa lalu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Jadi kamu memang harus bangkit. Kamu harus move on ya. Yang terlihat karena hubungan kamu dan dia di sini ada karmic relationship. Jadi tentang adanya hubungan karmik antara kamu dan dia, makanya hubungan ini tuh tidak bisa bertahan. Sekuat apapun dipaksa, kadang-kadang yang namanya karmic relationship mesti melewati banyak situasi sama dia juga. Dia juga sedang menghadapi karmanya dia. Terlepas kamu bisa melihat atau tidak. Kadang-kadang kita nggak tahu nih, orang yang pernah menyakiti kita, mungkin saja dia sedang melewati karmanya atas perbuatan dia terhadap kita. Ya, jadi ikutin saja alurnya, arusnya, alirnya. Kehidupan memang seperti itu. Jalani saja sampai ada satu titik kamu akan menemukan jawabannya. Karena kadang-kadang kita butuh terpaksa untuk bisa terbiasa. Jadi nggak apa-apa, paksakan aja bahwa lama-lama akan terbiasa. Nah, kemudian di sini ya, kamu hanya butuh melangkah step by step. Kamu hanya butuh mengarahkan mata angin supaya kamu bisa ke tepian. Kamu hanya butuh melangkah step by step. Kamu harus tahu bahwa di depan sana ada gerbang yang kamu tidak pernah tahu. Di depan gerbang itu seindah apa? Kalau tidak, kamu coba. Oke teman-teman, aku rasa sampai di sini dengan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin.
Jangan lupa support channel YouTube aku ya dengan cara like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih. Dadah.